hakikat dari hukum progresif atau landasan ontologis hukum progresif, ia ingin memusatkan diri pada manusia dan realitas. Manusia dan realitas ini adalah ada anggapan umum mengatakan bahwa jika hukum progresif sangat antroposentris. Beberapa ilmuwan di luar sana mengatakan hukum progresif karena basicnya adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka dikesankan hukum progresif itu sangat antroposentris, sangat hanya memodulikan persoalan manusia. Bahkan belakangan ada pertanyaan, manusia seperti apa sih sebenarnya yang ingin dikesankan oleh hukum progresif, yang ingin dilindungi hukum progresif, yang ingin kemudian dialamatkan keadilan bagi hukum progresif. Anggapan umum seperti ini kemudian tidak sepi diperbincangkan di kalangan penggiat hukum progresif. Tapi yang paling penting adalah bahwa hukum progresif itu tidak hanya memperbincangkan persoalan manusia secara elementer, tapi hukum progresif adalah memperbincangkan melihat manusia itu dalam realitas atau konteks sosial yang menjadi modal dasar dalam menerjemahkan hukum. Jadi bukan semata-mata kemudian manusia dalam arti hukum hanya untuk melayani kepentingan manusia, tapi melihat perspektif manusia itu dalam konteks yang lebih luas. Manusia dalam konteks realitas, manusia dalam konteks sosialnya, dan manusia dilihat dalam perspektif bagaimana manusia itu membutuhkan modal dasar dalam menerjemahkan dan mengoperasionalisasikan hukum itu. Jadi landasan ontologis dari hukum progresif itu menempatkan manusia dan realitas itu dalam posisi yang sangat seimbang gitu. Lalu bagaimana landasan epistemologis dari hukum progresif? Yang pertama adalah induksi non-deterministik. Artinya, hukum berasal dari kenyataan empiris namun tidak deterministik. Persis seperti ungkapan Prochip mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan. Landasan epistemologis dari hukum progresif adalah induksi non-deterministik. Artinya, hukum memang berasal dari kenyataan empiris, tapi dia tidak deterministik, dia tidak pasti. Bagi hukum progresif, kenyataan empiris atau realitas itu cair, ya, sosial mele. Jadi yang namanya realitas sosial, yang namanya hukum dan realitas sosial itu tidak dilihat dalam bingkai yang pasti, dalam arti dalam bingkai yang kaku, dalam bingkai yang terlalu normatif yuridis seperti itu. Nah, hukum progresif melihat kenyataan hukum dalam realitas sosial masyarakat itu dalam watak yang sangat boleh dikatakan fleksibel. Dia melihat kenyataan empiris dari hukum itu sendiri. Konkretnya, bagaimana hukum progresif itu dilihat dalam landasan epistemologis induksi non-deterministik ini? Seperti apa yang dikatakan sama Pak Chip dalam pidato pengukuhannya, bahwa mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan. Nah, Pak Chip menggunakan basis berpikirnya Charles Sanford mengenai tentang social mele dengan legal mele. Dia melihat hukum itu cair, dia melihat realitas sosial itu cair. Bagaimana mungkin kemudian praktisi hukum dan akademisi hukum yang sangat positivistik itu menginginkan hukum itu berkepastian, sementara kemudian realitas sosialnya cair, realitas sosialnya tidak kemudian bisa dihitung hanya dengan matematika kepastian hukum. Ketika kemudian hukum ingin kemudian diterjemahkan dalam realitas sosial, problem mendasarnya adalah realitas sosial itu cair. Dan kemudian hukum ditarik dengan argumentasi yang harus pasti. Nah, Pak Chip menggunakan Charles Sanford, dia mengatakan bahwa hukum dalam lapangan masyarakat penuh dengan ketidakteraturan, penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana mungkin kemudian kepastian hukum itu akan datang, kepastian hukum itu akan terjadi ketika penggiat hukum itu, pengemban hukum itu tidak melihat realitas itu secara kompleks. Dia melihat realitas secara datar dan satu arah, itu akan susah menurut pandangan Charles Sanford yang dipinjam oleh Prochip. Berikutnya adalah deduktif non-logis, landasan epistemologisnya. Apa? Menitik beratkan pada logika kemasyarakatan daripada logika peraturan. Jadi Pak Chip sangat melihat logika kemasyarakatan itu sangat penting daripada kita sekedar hanya bicara tentang logika peraturan begitu. Lalu landasan aksiologis hukum progresif itu ialah diliputi oleh progresivitas nilai transendental, nilai ketuhanan sebagai pengarah perilaku yang baik, dan nilai keadilan, nilai kemasyarakatan, dan nilai kemanusiaan yang bersifat maju dan bergerak. Menjadi modal dasar untuk dikatakan apa yang menjadi status keilmuan hukum progresif. Nah, bagaimana pandangan holistik hukum progresif? Pak Chip terinspirasi dengan Edward Wilson. Wilson mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Consilience, the Unity of Knowledge, ya, di mana Wilson mengembangkan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang penyatuan
yang disebut dengan istilah consilience. Apa itu penyatuan? Pandangan holistik tentang pengetahuan. Pandangan holistiknya, pandangan consilience dari si Wilson ini kemudian menjadi Pak Cip sangat terinspirasi untuk kemudian mengembangkan ilmu hukum dilihat secara holistik. Nah, pandangan holistik ini kemudian mempengaruhi hukum progresif dengan konsep konsilien, yaitu model penyatuan menempatkan manusia sebagai aktor yang dominan dalam realitas. Jadi konsep penyatuannya Wilson tadi dipakai sama Pak Cip dalam mengembangkan hukum progresif. Beliau mengatakan bahwa konsep penyatuannya Wilson tadi melihat manusia sebagai aktor yang penting dalam konstruksi realitas. Dan yang terakhir dalam konteks consilience ini adalah apa? Dan model persatukan. Tadi model penyatuan yaitu menempatkan manusia dalam realitas sosial itu sangat penting. Dan yang kedua adalah model persatukan. Nah, kalau model persatukan ini apa? Yaitu berupaya untuk melepaskan diri dari kungkungan pengetahuan modernis atau modernisme hukum atau positivisme hukum, yang melalui paham positivisme itu dengan menawarkan tawaran-tawaran nilai yang reduktif atau reduksionisme, determinisme, dan objektivisme. Nah, positivisme seperti ini yang kemudian berusaha untuk reform oleh hukum progresif dengan menggunakan pandangan holistiknya Wilson, yaitu model penyatuan dan model tersatukan. Dengan demikian, hukum progresif adalah sistem yang holistik sebagai kesatuan landasan manusia, hati nurani, perilaku, teks yuridis, dan realitas. Jadi hukum progresif itu memang tidak bisa kemudian diajak hanya melihat hukum dalam bangunan dan konsep norma, tapi realitas dan konteks menjadi bagian yang penting dalam hukum progresif.